Hello, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Kali ini aku akan masak dorikatsu ala resto yang dijamin murah, mudah, dan pastinya enak banget. So, jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Di sini aku udah potong-potong ikan dorinya. Kalian boleh potong-potong sesuai selera ya. Kalau kalian ingin ukuran ikan dorinya lebih besar, kalian bisa potong lebih besar. Di sini aku akan bumbui ikan dorinya menggunakan sejumput garam dan sejumput lada. Kenapa hanya sejumput? Karena aku nggak suka ikan dori yang terlalu asin, karena nanti aku akan menggunakan tepung bumbu yang juga sudah asin. Nanti aku bakal kasih tips bagaimana biar ikan dorinya matang sempurna ketika kita menggoreng ya. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita bumbui. Selanjutnya, kalau kalian gak punya hammer seperti ini, kalian bisa gunakan ulekan bumbu seperti yang aku gunakan. Kemudian akan kita lapisi plastik untuk mencegah permukaan dorinya menempel pada tumpukan bumbu itu ya. Di sini gunanya adalah mempertipis ketebalan ikan dori sehingga nanti ketika kita menggoreng itu akan lebih cepat matang. Selanjutnya kita akan buat adonan basah untuk celupan ikan dorinya. Di sini aku menggunakan tepung bumbu. Aku beli tepung bumbu dengan ukuran 240 gram. Di sini aku akan gunakan secara bertahap. Untuk banyaknya pemakaian tepung bumbu itu semua sesuai selera ya, dan tergantung pemakaian kalian masing-masing. Ini nggak bisa menjadi patokan. Nah, kita akan kasih airnya sedikit demi sedikit. Nah, ini dia hasil dari tepung bumbu yang sudah aku beri air. Selanjutnya kita akan celupkan ikan dori yang sudah kita bumbui tadi ke dalam adonan tepung basah ini. Kemudian aku siapkan tepung roti. Aku siapkan kurang lebih 200 gram tepung roti yang aku gunakan secara bertahap. Di sini aku gunakan secara sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena tepung roti itu ketika terkena cairan telur ataupun cairan apapun itu, dia akan menggumpal sehingga sulit untuk menempel pada permukaan daging yang akan kita lumur tepung roti. Jadi aku sarankan kita menggunakan tepung rotinya sedikit demi sedikit. Kita akan tepuk-tepuk pada seluruh permukaan ikan dori seperti ini ya. Kemudian aku akan celupkan lagi ke dalam adonan tepung tadi. Tambahkan tepung roti.
Dan lakukan hal yang sama. Sekali lagi, kita akan tutup semua permukaan ikan dorinya menggunakan tepung roti. Pastikan semua permukaan tertutupi ya. Ini dia ikan dori yang tadi udah kita balur tepung. Di sini aku akan siapkan wadah untuk menyimpan ikan dori yang sudah selesai kita balur dengan tepung roti. Di sini kita akan simpan ke dalam freezer selama minimal 1-2 jam. Ini akan berfungsi untuk mengikat tepung roti yang tadi kita balur sehingga tepung rotinya tidak akan lepas-lepas dari permukaan ikan ketika kita menggorengnya. Sebelum menggoreng, pastikan kita sudah keluarkan ikan dari freezer ya, kurang lebih 5 menit sehingga tidak ada lagi es yang menempel pada permukaan ikan dori ini. Dan tips dari aku, kita bisa tusuk-tusuk ikan dorinya seperti ini agar memastikan semua permukaan daging ikan di dalam tepung roti itu akan masak secara merata ya. Aku sudah siapkan minyak. Di sini kira-kira aja ya banyak minyaknya, tapi pastikan jumlah minyaknya itu akan menutupi seluruh permukaan ikan yang akan kita goreng. Kita bisa menggoreng ikan dorikatsu ini menggunakan api yang sangat kecil dalam keadaan minyak yang sudah panas. Untuk mengetesnya kita bisa lakukan dengan caraku tadi. Nah, ini dia adalah contoh minyak yang sudah panas karena tepung rotinya sudah mulai berbuih. Kita sudah bisa masukkan ikan dorikatsu yang akan kita goreng setelah ini. Kita akan goreng sampai warnanya coklat keemasan. Nah, ini dia dorikatsu ala resto yang dijamin mudah buatnya, enak rasanya, dan murah harganya. Selamat mencoba ya!
Nah, ini dia hasil potongan dorikatsu yang tadi sudah aku buat. Ikan di dalamnya sudah matang ya, karena warnanya sudah putih susu. Jangan lupa tag Instagram aku kalau kalian sudah coba resep ini. Terima kasih.